Bab 1006 tidak ada jalan keluar. Saat tiba di luar pintu masuk selatan tembok setempat, Kaisar Spiritual menemukan tempat itu benar-benar tertutup, sementara banyak orang mengawasi mereka dari atas tembok, di dalam kawasan lindung. Di sisi lain, Raja Spiritual yang menemani mereka di sana dan orang-orang lain di sekitarnya mulai menjauhkan diri dari orang-orang itu, karena mengetahui bahwa keadaan tidak akan tetap damai. Menyadari situasinya, orang-orang dari Flaming Empire tertawa, saling memandang karena mereka merasa orang-orang itu sedang bercanda. Apakah menurut mereka kulit telur ini akan menghalangi kita untuk masuk? Individu yang tinggi dan berotot berpikir dalam hati, menganggap upaya sia-sia orang-orang ini lucu. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada yang salah? Crispin melihat ke arah Raja Spiritual sebelumnya dan menanyakan hal itu. Keheningan memenuhi area itu selama beberapa saat ketika orang itu berkeringat dingin, takut dengan apa yang mungkin dilakukan orang-orang ini. Ya, itu adalah prosedur keamanan di kota kita. Kami tidak mengizinkan Kaisar Spiritual untuk masuk. Dia berkata dengan susah payah. Oh, apakah itu benar? Lalu kenapa kamu memberitahu kami bahwa kamu akan membawa kami ke pemimpinmu? Apakah kamu berbohong kepada kami? Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Tuan muda pasti sudah datang ke sini sekarang, jadi cepat atau lambat, dia akan berada di sini tempat kita berada. Di satu sisi, aku membawamu kepadanya. Cek, orang ini suka ngomong ya. Salah satu dari dua wanita itu akhirnya kehilangan kesabarannya, menatap pria itu dengan tatapan dingin. Ayo kita ambil jalan kita sendiri. Jika mereka tidak punya semangat untuk kotanya, maka kita akan membantu mereka dengan menghancurkan pertahanan yang sia-sia itu. Hehehe, itu yang aku bicarakan. Individu yang tinggi dan berotot berkomentar dalam animasi. Crispin, oke. Pemimpin mereka kemudian tersenyum dan melihat ke arah Raja Spiritual yang tadi. Kami berusaha bersikap baik padamu, tapi kamu tidak mengenali tempatmu dan mempersulit keadaan. Setelah itu, dia melihat ke arah pria berkulit pucat itu dan berkata, Erik, buat dia bicara selagi kita menuju tempat persembunyian orang itu. Setelah mendengar itu, Kaisar Spiritual Crispin berbicara dan segera berlari menuju Raja Spiritual itu, siap menggunakan keterampilan interogasinya pada orang itu. Brengsek, Raja Spiritual dari salah satu keluarga bawahan Minos berteriak putus asa, merasa bahwa dia sudah tamat. Pada saat yang sama, para ahli regional lainnya di wilayah itu mulai bersiap untuk bertarung, setidaknya berniat menunda Kaisar Spiritual level 63 itu untuk membunuh teman mereka. Hahaha, kalian yang lemah benar-benar sesuatu, ya. Apakah kamu pikir kamu bisa menahan diri melawan kami? Hehe, naif sekali. Saat individu itu mulai bertindak di sekitar, keempat rekannya terbang menuju kubah pertahanan, siap menghancurkan pertahanan itu seolah-olah itu bukan apa-apa bagi mereka. Saat mereka melakukannya, mereka semua tersenyum saat mereka mengarahkan sebagian kecil kekuatan mereka ke dalam serangan dalam bentuk tangan raksasa. Dengan itu, dalam beberapa detik, mereka akhirnya menyerang beberapa bagian dari penghalang signifikan itu, yang saat ini sudah sepenuhnya buram karena gejolak spiritual orang-orang itu. Retakan raksasa menyebar dalam serangan pertama sebelum bagian itu meledak menjadi potongan-potongan tak berujung, memberikan ruang bagi kelompok itu untuk terbang menuju bagian dalam kubah. Hahaha, itukah pertahanan yang sangat mereka andalkan? Menyedihkan, mereka bahkan tidak menyulitkan kita untuk menghancurkannya, untuk menyerang lebih dari sekali, hahaha. Tapi itu sudah diduga. Lagi pula, mereka hanyalah orang udik dari wilayah utara, orang-orang yang tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Salah satu perempuan di kelompok ini berkomentar dengan arogan sambil mengamati bangunan-bangunan di kota kering. Hehe, ayo cari yang terkuat. Crispin hendak mengatakan itu ketika tiba-tiba senyumannya membeku, dan tiba-tiba dia merasakan keinginan untuk melarikan diri. Brengsek, menarik. Dia mengatakan ini dengan panik ketika dia merasakan aura kuat Kaisar Spiritual level 69 mendekati tempat mereka berada. Brengsek, apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana bisa ada seseorang yang begitu kuat di tempat ini? Dia mulai berkeringat dingin, merasa telah melakukan kesalahan besar dengan meremehkan tempat sialan ini. Di sisi lain, dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Raja Spiritual itu telah menipu kelompoknya. Sialan dia berbohong kepada kita. Dia tahu sepanjang waktu bahwa ahli seperti itu ada di sini, namun dia bertindak seolah-olah dia takut pada kita. Dengan itu,
Masing-masing orang mulai takut pada Ibu Minos yang kuat, melarikan diri dengan semua yang mereka miliki sambil mengambil item teleportasi mereka. Sayangnya, kita harus meninggalkan Erik. Salah satu dari mereka berkomentar ketakutan. Sangat terlambat. Namun, sebelum mereka dapat melakukan apapun, Ibu Minos muncul di depan mereka, sudah memegang susunan stabilisasi ruang. Sekarang kamu sudah berada di sini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Dia mengatakan ini dengan nada berwibawa sambil menggunakan tekanan kultivasinya untuk membuat orang-orang kehilangan kendali atas penerbangan mereka. Kemudian, saat Minos memandangnya dengan aneh, menganggap tindakannya tidak diperlukan, Maisi mendorong mereka keluar tembok, tempat putranya bisa bertarung tanpa beban. Sayangnya, sesampainya di tempat itu, kelompok Maisi dan Minos menemukan 6 mayat di sekitarnya. Pada saat yang sama, salah satu kaisar spiritual itu tangannya berlumuran darah. Orang yang tertinggal itu menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Namun, tiba-tiba, tekanan spiritual yang luar biasa menghentikan dia untuk melarikan diri, menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan ketakutan, mendapati perubahan situasi yang tiba-tiba tidak terduga. Dia sedang berhadapan dengan musuh di sekitarnya, dan kemudian, boom, teman-temannya tiba-tiba muncul, jatuh ke tempat itu sementara tekanan yang mengerikan menghantamnya. Dan melihat ekspresi teman-temannya dan Maisi, pria ini akhirnya merasakan teror yang mereka alami. Bajingan, mereka membunuh bawahan kita, salah satu prajurit Minos berteriak dengan kebencian, melihat mayat orang-orang yang menemani kelompok kaisar spiritual di sana. Dan saat banyak orang di sana melihat kelima musuh dan orang mati di area sekitarnya, Minos mengerutkan kening, merasa hal seperti itu tidak bisa diterima. Apakah ada musuh yang datang ke rumahnya dan membunuh bawahannya? Itu tidak bisa diterima. Dia melihat ke arah kaisar spiritual itu sejenak, merasakan kebencian di hatinya, sesuatu yang biasanya tidak dia rasakan terhadap musuh biasa. Oleh karena itu, dia segera mengambil keputusan tentang masa depan. Aku tidak tahu dari mana kalian berasal, tapi tindakan hari ini akan terbalas dalam beberapa tahun. Aku akan bertekad untuk memusnahkan setiap keluarga dan sekte kalian. Dia merasakan jantungnya berdetak lebih kencang sementara otot-ototnya berkontraksi tanpa sadar, membuatnya merasa lebih kuat. Setelah itu diucapkan, semua sekutu dan bawahan Minos merasakan beban dari perkataannya, karena pemuda ini memang seseorang yang pendendam. Apakah dia akan melakukan itu? Patriark dari salah satu keluarga. Korban yang terbunuh memikirkannya, sudah merasakan arti karakter pendendam Minos bagi mereka, bawahan dataran hitam. Perlindungan. Di sisi lain, kaisar spiritual tersebut tidak merasa terancam oleh Minos karena Maisi adalah ancaman sebenarnya di sana. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang raja spiritual terhadap organisasi yang memiliki orang suci spiritual? Namun, meski situasinya aneh, dengan banyak orang memikirkan hal yang berbeda, Maisi memandang putranya dengan penuh minat dan bertanya, "Apakah kamu akan melakukan ini?" "Tentu saja, siapapun yang berani bertindak melawan organisasi saya akan menghadapi konsekuensi maksimal." Dia berkata dengan tegas, "Bagus, kalau begitu, aku akan memberitahumu siapa musuhmu." Dia menunjuk ke arah orang-orang itu dan berkata, "Mereka adalah anggota dari sekte pembunuhan suci. Mengenai keluarga mereka, aku tidak bisa mengatakannya, karena tidak satu pun dari kelima orang itu yang memiliki relevansi di kekaisaran." Sekte pembunuh orang suci. Minos mengulangi ini, mencatat dalam benaknya nama musuh yang harus dia kunjungi. Organisasi semacam itu tidak hanya mengirim orang untuk mencari kepalanya, tetapi juga telah melenyapkan beberapa bawahannya. Minos tidak bisa memaafkan ini. Dia kemudian menatap ibunya sekali lagi dan bertanya, "Lagi pula, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku bilang aku bisa menanganinya sendiri?" Maisi menertawakan komentarnya dan membuka tangannya. "Mereka akan melarikan diri, jadi saya pastikan mereka tetap di sini. Namun, saya tidak akan bertindak melawan mereka dan membiarkan kelompok Anda melakukannya sesuai keinginan Anda. Bagaimana menurut Anda?" Dia mengatakan ini yang mengejutkan para kaisar spiritual bab 1007 pilihan. Mendengar komentar Maisi, ekspresi wajah kelima orang itu menjadi semakin aneh, dan mereka mencoba memahami situasinya. Karena wanita ini telah memilih untuk bertindak melawan mereka, mengapa dia berbicara omong kosong seperti itu?
Apakah ini untuk memberi mereka harapan palsu sehingga membuat mereka semakin putus asa nantinya? Mereka tidak tahu. Bagaimanapun, pada saat mereka menyerbu suatu tempat dengan ahli di dekatnya, nasib mereka tidak lagi di bawah kendali mereka. Oleh karena itu, mereka hanya terus mendengarkan dialog Minos dan Maisi, serta orang lain di sekitar. Kata Minos, tidak apa-apa kalau begitu, tapi kami tidak membutuhkan bantuanmu lagi mulai sekarang. Hehe, oke. Dia tersenyum pada putranya dan kemudian melihat kelima orang itu masing-masing sebelum memberitahu mereka aturan permainannya. Karena kamu sudah sampai sejauh ini, bersiaplah untuk perjuangan hidup dan mati. Gunakan ruang di bawah pengaruh susunan stabilisasi ini untuk bertarung sesuai keinginanmu. Aku tidak akan ikut campur apapun yang terjadi. Tetapi jika ada di antara kalian yang mencoba melarikan diri dari ruang itu, aku akan segera membunuh kalian semua. Dia berkata dengan dingin, bahkan membuat jiwa orang-orang itu gemetar ketakutan. Akhirnya, saya tidak akan menghentikan kemunduran Anda jika Anda bisa selamat dari pasukan lokal. Apakah kamu mengerti? Gul, P. Kami tidak tahu pasti bahwa wanita ini akan menepati janjinya, tapi lebih baik bertarung daripada menerima kematian begitu saja. Jadi, pikir Crispin, merasakan pahitnya keputusan yang membawanya ke tempat neraka ini. Dan memang benar, mereka tidak punya pilihan. Entah mereka akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan menang, dan spesialis itu akan membiarkan mereka melarikan diri, atau mereka pasti akan mati. Baiklah, kami mengerti. Dia mengatakan ini dengan nada yang buruk, membenci situasi di mana dia tidak tahu apa yang bisa terjadi. Dan sama seperti dia, keempat temannya memahami situasinya dengan sempurna. Sudah. Bersiap untuk berjuang demi hidup mereka di tempat ini. Salah satu dari mereka, yang paling naif dari kelimanya, bahkan berpikir untuk mencoba menakut-nakuti wanita berambut coklat dengan nama gereja spiritual itu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari bahwa idenya sia-sia. Gereja spiritual tidak mengizinkan kekuatan luar untuk mempengaruhi wilayah ini, tapi mereka semua berasal dari luar wilayah ini. Jadi apa yang salah dengan orang-orang dari luar tempat ini yang saling membunuh? Itulah kenormalan dunia spiritual. Bahkan jika membunuh mereka dapat berdampak pada wilayah tersebut, hal ini akan sulit dibuktikan, akibatnya, akan ada gunanya dalam menimbulkan ancaman. Oleh karena itu, orang yang naif itu tidak hanya mengatakan apa-apa, tetapi juga teman-temannya. Di sisi lain, Minos dan kelompoknya sudah berada di pinggiran area itu, dalam posisi bertarung untuk konfrontasi yang akan datang melawan kaisar spiritual tersebut. Raja spiritual di level di bawah 53 semuanya berada di sekitar Minos, siap untuk berada dalam jarak dari pemuda itu sehingga dia bisa menggunakan seni melahap pada mereka, PO. Musuh Minos sangat kuat, dan dia sulit mencuri energi mereka secara efisien. Oleh karena itu, dia bersiap untuk menggunakan raja spiritual yang memiliki sedikit relevansi dalam pertarungan. Jadi, Abi berada di dekat orang-orang itu, siap menggunakan teknik pertahanannya yang luar biasa untuk mempertahankan baterai Minos. Yang terakhir, para penggarap antara level 54 dan 58 tersebar di sekitar area itu, yang terlemah berada di tepi ruang di bawah pengaruh susunan stabilisasi. PO mereka tidak bodoh. Setelah mendengar peringatan Maisi, sebagian dari mereka sudah mendekati daerah perbatasan tersebut, di mana lawannya akan menghadapi resiko mematikan jika lengah. Tapi yang terkuat di sana, seperti Emlyn, tetua tertinggi keluarga Miller, dan para leluhur keluarga bawahan dan sekutu Minos, tidak bisa bertarung dari jarak sejauh itu. Lagi pula, lawan mereka perlu ditekan dengan cara tertentu agar serangan jarak jauh bisa memberikan efek. Dengan begitu, medan perang sudah berada dalam formasi yang diinginkan Minos, sementara kelima individu tersebut sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena harus mulai bertarung di dalam formasi musuh. Dalam situasi normal, saya tidak akan menerima pertarungan seperti itu melawan orang yang bahkan tidak punya masalah dengan saya. Minos berkata dengan keras ketika Maisi dan Ruth menjauh dari area itu untuk memberi ruang bagi mereka. Tetapi hama sepertimu tidak pantas mendapatkan kondisi yang adil. Cacing harus dimusnahkan dengan cara apapun. Setelah mendengar kata-kata kasar Minos, masing-masing dari 5 kaisar spiritual merasakan gelombang kemarahan yang mendalam di jiwa mereka karena disebut cacing oleh Raja Spiritual belaka, Ro. Lebih buruk lagi, dia masih menyapa mereka dengan cara yang sombong. Itu penuh kebencian, bajingan, mengatakan hal itu kepada kita dengan wanita di sana itu terlalu mudah.
Kami praktis dipaksa melakukan presentasi untuknya. Merendahkan. Crispin menggigit bibirnya tetapi tidak mengatakan apapun kepada Minos, hanya mengangguk kepada teman-temannya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Mereka tidak menaruh perhatian pada orang-orang di wilayah ini dan biasanya bahkan tidak peduli jika harus melawan begitu banyak raja spiritual. Tapi karena mereka berakhir di tengah-tengah formasi lebih dari 50 musuh, mereka tidak punya pilihan selain khawatir. Lagi pula, meskipun mereka adalah kaisar spiritual di level 63 dan 64, mereka bukannya tak terkalahkan, dan cepat atau lambat, cadangan energi mereka akan habis. Dalam situasi ini, bahkan yang paling lemah di tempat itu pun bisa mempertaruhkan nyawa. Oleh karena itu, mereka tidak meremehkan kelompok Minos saat ini dan segera membentuk formasi mereka sendiri, bersiap untuk memulai konfrontasi. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengalahkan kami atau tidak. Tapi saya yakin kami tidak akan menjadi orang terakhir yang datang untuk menghadapi Anda. Jadi, kata Crispin kepada Minos, yakin bahwa orang seperti itu cepat atau lambat akan mati, meski bukan di tangannya. Bagus, rekan sektemu akan menguji prajuritku dan membuat kita lebih kuat. Minos berkata dengan percaya diri hingga akhirnya dia mulai mengaktifkan tekniknya, bersiap menghadapi orang-orang itu. Menurutnya, dia pikir dia bisa menangani satu orang seperti itu jika dia harus bertarung sendirian. Tapi melawan mereka berlima sekaligus, itu mustahil mengingat semua kelebihannya. Namun, dengan orang-orang yang memberinya energi dan orang lain yang menekan lawan-lawannya, Minos merasa dia bisa mengalahkan orang-orang itu. Tapi untuk berjaga-jaga, dia sudah memiliki item tertentu di cincin spasialnya, bersiap untuk memanggilnya jika diperlukan. Dan pertarungan akhirnya dimulai. Seni melahap, benar, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Langkah eksplosif, pedang spasial. Dalam 1 detik, Minos mengaktifkan tekniknya yang paling penting, membuat cincin hitam besar melingkari baterainya sambil bergerak di sekitar area itu. Musuh tidak mengenalnya dengan baik. Jadi, mereka pasti akan berusaha melenyapkannya di awal pertarungan daripada mengambil keputusan paling bijaksana untuk menangani baterai miliknya. Dengan pemikiran tersebut, Minos sudah bersiap untuk menghindari serangan awal lawannya sambil bersiap untuk menyerang mereka dengan keras. Pada saat yang sama, semua individu yang berada di sana untuk bertarung mulai mengaktifkan teknik mereka atau melancarkan serangan mereka, berusaha melewati momen awal pertarungan yang bermasalah. Permulaannya lebih sulit karena relatif lebih mudah bagi orang berlevel tinggi untuk mengaktifkan tekniknya dan menyerang lawannya. Namun, pada saat yang sama, momen pertarungan kolektif ini selalu menjadi momen dengan keuntungan paling sedikit bagi pihak yang jumlahnya lebih banyak, yang semakin relevan seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Dengan cara ini, konfrontasi mulai tegang, dengan banyak dari orang-orang yang takut dengan langkah awal, berkampanye untuk menekan kelima orang tersebut sesegera mungkin. Mereka pikir kita akan melakukannya dengan cara mereka. Pria jangkung dan berotot berkomentar sambil mengayunkan kapak raksasa. Saya pikir yang terkuat di antara kita harus berurusan dengan bocah sombong itu. Sisanya harus berurusan dengan lalat-lalat yang datang untuk menghalangi kita. Crispin menyukai saran itu dan berkata, ayo kita lakukan seperti ini. Kalian bertiga akan berurusan dengan orang-orang di sekitar, dan kita berdua akan menghabisi bocah itu. Ya, dan dengan itu, berbagai bentuk serangan pun berangkat dari kelompok itu, seiring pertahanan mereka yang disulap mulai melingkari tubuh mereka untuk melindungi mereka dari banyaknya serangan musuh bab 1008 keuntungan angka. Segera setelah pertukaran kata terakhir, 2 kaisar spiritual terkuat di sana terbang menuju Minos, berniat menyerang pemuda ini dengan segalanya. Saat melakukannya, salah satu dari mereka sudah menggunakan salah satu tekniknya untuk membuat serangkaian rantai besar yang terbang menuju Minos dengan kecepatan tinggi. Sebaliknya, lawan pemuda itu sedang mengayunkan kapak besarnya, menciptakan beberapa bila untuk membalas serangan dari banyak raja spiritual di sekitarnya. Astaga, tapi mereka tidak hanya menyerang. Setelah melihat cara kelompok itu mencoba bertindak, Minos telah menetapkan keduanya sebagai targetnya dan segera mulai memfokuskan serangannya. Terhadap mereka, pertama-tama, dia menggunakan sebagian besar energinya untuk menyerang pikiran lawan terlemahnya, yang kemungkinan besar akan terpengaruh olehnya. Mimpi tanpa batas. Mata coklat Minos bersinar dalam warna pelangi saat aliran energi yang bergejolak melesat ke arah lawannya yang tinggi dan berotot. Teknik mental, jarang, tapi
Crispin sedang memikirkannya ketika dia tiba-tiba merasa bahwa rekannya telah terpengaruh oleh teknik itu lebih dari yang dia duga. Saat itu juga, saat mereka masih terbang berdekatan, rekan Crispin tiba-tiba terjatuh 3 meter sebelum kembali mengendalikan penerbangannya dan tidak jatuh ke tanah. Namun, situasi seperti itu sudah cukup bagi mereka berdua untuk menghadapi gelombang serangan dari rekan Minos. Pau, pau, pau. Emlyn menggonggong dengan keras ketika cakarnya mengiris udara ke arah orang-orang itu, mengambil keuntungan dari gangguan kaisar spiritual level 63 itu. Di sisi lain, melihat situasi yang menguntungkan bagi mereka, Vince Miller, level 58, menggunakan teknik serangan utamanya, menciptakan kubus energi spiritual besar berwarna kemerahan, yang menutupi ruang di mana keduanya berada. Mari kita lihat bagaimana acit kiupku akan bertahan melawan lawan sekuat itu, orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri sambil mempertahankan posisi bertahannya dan menggunakan salah satu jarinya untuk memerintahkan tekniknya. Brengsek, rekan Crispin akhirnya berteriak frustasi, merasakan gangguan yang ditimbulkan oleh Minos dalam pikirannya membuatnya menderita 2 kali lipat. Kesadarannya tidak dibawa ke tempat lain setelah serangan mental Minos yang kuat. Namun pria ini baru saja menghadapi sesuatu yang mengerikan, yang meskipun tidak membahayakan nyawanya, membuatnya sangat menderita hanya untuk membela diri. Dan memikirkan bagaimana jika levelnya lebih lemah, dia akan tamat dalam situasi ini, pria ini bergidik ketakutan. PO lebih buruk lagi, meskipun perhatiannya teralihkan, beberapa serangan musuh sudah terlalu dekat dengannya sehingga dia tidak bisa menghindar. Ah! Teriaknya, merasakan pertahanannya menghentikan pukulan lawan namun tidak menghentikan rasa sakit karena harus menerima serangan langsung pada kulitnya. Adapun Crispin, dia berhasil menangkis atau melawan serangan yang datang kepadanya namun tidak cukup cepat untuk membantu pasangannya. Orang malang itu benar-benar monster. PO, orang yang bilang dia jenius itu tidak salah. Mata pemimpin kelompok yang berasal dari kekaisaran itu melebar saat dia memikirkannya dengan tulus, menyesali dirinya sendiri karena meremehkan kemampuan penilaian orang yang telah menciptakan misi semacam itu. Namun, meski mereka telah menghadapi atau menderita akibat serangan-serangan itu, Minos tidak duduk dan menunggu mereka. Sebaliknya, beberapa bila energi besar sudah mendekati kedua individu tersebut, hampir tidak memberi mereka waktu untuk pulih dari apa yang baru saja terjadi. Brengsek, serangan orang malang itu sama kuatnya dengan serangan kaisar spiritual level 62. Jangan mudahkan dia, atau kita bisa terluka. Kau tidak perlu memberitahuku hal itu, kata Crispin saat dia merasakan kekuatan orang-orang di sekitar. Tampaknya semua orang ini memiliki teknik tingkat perak. Kebanyakan dari mereka sekuat kaisar spiritual level 60. Crispin memperingatkan temannya tentang hal yang sudah jelas. Itu menjadi masalah bagi mereka. Mereka berasal dari Flaming Empire, tapi teknik tingkat perak di negara bagian itu kurang umum dibandingkan teknik tingkat hitam di wilayah utara benua tengah. Jadi, hanya sedikit orang, bahkan dalam sekte besar, yang memiliki teknik lengkap dengan kualitas ini. Dan inilah yang terjadi pada kelompok mereka, bahkan orang yang paling beruntung pun hanya memiliki 3 teknik seperti itu. Dengan cara ini, menghadapi begitu banyak lawan yang memiliki teknik bagus dan bertarung bersama dengan baik membuat cahaya di ujung terowongan bagi mereka semakin kecil. Astaga, bila besar yang dikirim oleh Minos akhirnya mengenai mereka, menyebabkan mereka terbang mundur beberapa meter saat mereka menghabiskan energi untuk pertahanan dan serangan balik. Saat Minos bertarung bersama beberapa kelompok terkuat di sekitarnya, Abi terus menggerakkan pertahanannya untuk melindungi Bathray, suaminya. Bukan karena musuh mengincar orang-orang itu. Mereka belum menyadari bagaimana Minos menggunakan energi orang lain untuk melawan mereka. Dan tidak sia-sia. Lagi pula, dengan banyaknya ancaman terhadap kehidupan mereka, memperhatikan detail ini mungkin tidak mudah dan cepat. Dengan begitu, musuh tidak menyerang pihak yang lebih lemah di sana, melainkan mencoba melenyapkan pihak yang lebih kuat yang ingin melenyapkan mereka. Tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, dengan begitu banyak serangan di sekitar yang terjadi bolak-balik, Abi telah dibutuhkan beberapa kali untuk menyelamatkan nyawa orang-orang tersebut. Saat dia melakukan pekerjaan yang berharga ini, kelompok yang terdiri dari 3 kaisar spiritual sudah bertarung dengan penuh semangat melawan raja spiritual yang lebih kuat di sana. Itu pengecut. Mereka hanya berusaha menahan kita di sini menggunakan keunggulan numerik mereka. Betapa penuh kebencian. Salah satu dari 2 wanita di sana mengatakan ini dengan ekspresi wajah yang buruk,
mulai merasakan beban karena harus bertarung dengan begitu banyak orang. Di awal pertarungan, mereka sempat melukai beberapa lawannya. Namun, segera setelah itu, dengan begitu banyak serangan yang datang dari segala arah, ketiga orang ini menemui jalan buntu. Entah mereka menggunakan semua yang mereka punya untuk berlari dan mempertahankan diri dari serangan yang tidak mungkin dihindari, sehingga berisiko kelelahan terlalu cepat. Atau mereka mempertahankan posisi mereka dan mencoba melawan. Namun, kasus kedua tidak lebih baik dari kasus pertama, karena pada dasarnya kasus ini mengunci mereka pada posisi sementara musuh mendapat keuntungan dari pergerakan. Oleh karena itu, setelah beberapa menit berkonfrontasi, ketiga orang ini tidak dapat meninggalkan posisinya atau berhenti menggunakan energinya untuk membalas, menghindar, dan membela diri. Karena tidak mampu menyerang mereka yang jauh lebih lemah dari mereka, ketiga orang itu menjadi sangat marah saat ini. Dan sementara ketiganya berjuang untuk tidak kehabisan tenaga di hadapan lawan mereka, kelompok yang terdiri dari Angela, Celeste, Elena, Miria, Edward, dan banyak raja spiritual lokal lainnya terus menyerang. Mereka tidak perlu khawatir kehilangan energi dengan menyerang orang-orang ini dengan sekuat tenaga. Itu adalah kota kering, dan dengan semua kondisi saat ini, mereka tidak akan mengambil risiko jika kelelahan setelah bertarung dengan orang-orang itu. Dengan itu, orang-orang itu berusaha melenyapkan musuh-musuh itu dengan seluruh kekuatan mereka. Banyak yang sudah berkeringat dan berdarah, bernapas dengan tergesa-gesa saat mereka menggunakan teknik mereka. Cahaya terbakar, dua bola cahaya emas muncul di tangan Elena. Segera setelah itu, pancaran cahaya yang kuat datang dari mereka, meninggalkan jejak oranye kemanapun mereka pergi, membakar segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Penghancuran bintang. Celeste melambaikan tangannya sambil melempar bola energi merah raksasa ke arah lawannya, siap meledakkannya. 1001 tombak. Edward mengaktifkan teknik serangan utamanya, menyebabkan 1001 tombak muncul di udara, yang mengikuti gerakan salah satu jarinya, terbang ke arah ketiga orang. Itu, bajingan, saat teman kami menyingkirkan Minos itu, kami akan menghabisimu. Wanita lain dalam kelompok itu berteriak frustasi, merasakan tubuhnya mulai melemah saat dia berjuang di tempat ini. Sial baginya, situasi dua kaisar spiritual lainnya yang seharusnya berurusan dengan Minos tidak seperti miliknya. Bahkan lebih buruk lagi, karena itu, tidak ada yang akan menyelamatkannya. Melawan orang yang lebih lemah seharusnya menjadi fasilitas yang bagus bagi para kultivator yang lebih kuat. Namun perbedaan antara banyak orang di sana dan musuh-musuh ini tidak sebesar yang diperkirakan oleh kelima orang tersebut. Di sisi lain, musuh-musuh mereka sepertinya sudah terbiasa bertarung bersama sehingga bahkan ketika menghadapi orang-orang kuat seperti itu, sebagian besar tidak menderita banyak. Dengan cara ini, orang-orang dari kekaisaran ini belajar dari pengalaman pahit betapa hebatnya menyatukan orang-orang dengan satu tujuan dan keunggulan jumlah bab 1009 kemampuan suatu item. Sementara kelompok terbesar di medan perang itu berjuang untuk menindas tiga kaisar spiritual yang lebih lemah, dua kaisar spiritual terkuat masih melawan tim Minos. Namun, beberapa menit setelah bentrokan dimulai, beberapa orang dari kelompok Minos terpaksa mundur dari medan perang karena kelelahan membantu Stuart muda. Dengan itu, jumlah baterai di tempat itu telah berkurang menjadi kurang dari 20% dari jumlah awal, sehingga menyisakan tenaga minimal bagi Minos untuk terus bertarung. Di saat yang sama, dari beberapa prajurit yang membantu melawan keduanya, lebih dari setengahnya juga harus menjauh dari area itu, terluka atau kelelahan. Melawan mereka berdua saja tidaklah mudah karena teknik mereka cepat dan kuat, sehingga membutuhkan perhatian dan kekuatan penuh dari masing-masing raja spiritual tersebut. Karena itu, meski dengan kehadiran Minos di sana untuk menghibur lawan, beberapa prajurit pasukannya harus mengakhiri pertarungan sedikit lebih awal. Namun, mengingat jumlah di pihak Minos, sejauh ini belum ada yang meninggal. Dengan ini, sisi medan perang tempat Minos bertarung menjadi tidak terlalu kacau, dengan lebih sedikit orang yang bertarung, memberikan lebih banyak ruang bagi pemain utama yang terlibat. Adapun dua kaisar spiritual, kondisi mereka tidak baik, armor mereka sudah rusak, dengan beberapa memar di sekitar tubuh mereka dan noda darah di wajah mereka. Mereka sudah cukup menderita hingga mencapai titik pertempuran ini, setelah menerima banyak serangan dari raja spiritual di pihak Minos. Namun hanya karena itulah mereka mampu menangkis hampir semua serangan Stuart muda, serangan yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Jadi, mereka masih bergerak di sekitar medan perang,
bernapas dengan tergesa-gesa melalui mulut sambil merasakan cadangan energi mereka turun di bawah 30% P. Di sisi lain, meskipun Minos telah menggunakan energi teman-temannya selama ini, dia melakukannya tidak terlihat terlalu bagus juga. Dia selalu melancarkan serangan dengan kekuatan mendekati maksimumnya, yang sangat menegangkan dan menghabiskan sebagian energinya sendiri. Karena itu, sama seperti lawan-lawannya, ia memiliki beberapa tanda pertempuran di pakaian dan tubuhnya, darah menetes dari setengah lusin luka. Namun dia masih memiliki beberapa baterai yang bisa diandalkan, sehingga pemuda ini tidak secemas musuh-musuhnya yang sedang menatapnya dengan tatapan mengerikan saat ini. Menyadari situasi saat ini, Minos melihat bahwa Abi telah mundur dari medan perang, karena dia terlalu melindungi baterainya. Dia kemudian melihat kedua musuh itu saat dia bergerak di sekeliling, siap menyerang mereka lagi. Pedang spasial, mimpi tanpa batas. Astaga, menyadari hal ini, keduanya merasakan darah di kepala mereka semakin mendidih. Karena, tidak seperti mereka, serangan Minos sepertinya tidak melemah. Mengingat betapa merepotkannya hal ini bagi mereka, yang hampir kehabisan energi, mau tak mau mereka merasa marah karena harus melawan lawan ini. Dasar celaka, P.O. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi dia menggunakan energi prajuritnya untuk melawan kita. Dasar pengecut, pria jangkung dan berotot, yang saat ini telah kehilangan sebagian lengannya dan kondisi mentalnya tidak begitu baik, memikirkan hal ini karena Minos tidak menggunakan kekuatannya untuk melawan mereka. Namun beruntungnya pria ini, saat ini Minos jauh lebih fokus untuk menghabisi pemimpin musuh level 64, karena kesempatan akhirnya terbuka untuknya. Ah! Pria itu berteriak di tengah usahanya untuk melindungi pikirannya dari Minos saat menghadapi banyak ancaman di sekitar yang datang ke arahnya dan pasangannya. Memalukan sekali, P.O., semua ini salah wanita terkutuk itu. Jika bukan karena dia, kita tidak akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan ini. Crispin akhirnya menyadari bahwa jika bukan karena Maisi, mereka mungkin telah menyelesaikan misi mereka untuk melenyapkan Minos. Lagi pula, bahkan dengan situasi menguntungkan yang menguntungkan musuh, orang-orang ini masih belum berhasil membunuh satu pun dari mereka. Jadi, Crispin percaya jika kelompoknya bertarung dari posisi yang tidak terlalu merugikan sejak awal, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk melenyapkan semua individu tersebut. Dan pemikiran ini hampir membuat pria itu menjadi gila, yang terus-menerus diserang oleh teknik mental Minos sehingga serangan orang lain di area itu akan mengenai dirinya. Saat ia semakin putus asa, pria ini akhirnya mengeluarkan kartu utamanya, sesuatu yang pengorbanan yang hanya akan ia gunakan dalam situasi hidup atau mati, roh seni dunia. Gaib, tombak darah. Setelah menyatukan kedua tangannya, pria ini melayang di udara di tengah banyaknya serangan musuh, membiarkan armornya menyerap sebagian besar serangan tersebut. Di saat yang sama, tombak merah besar mulai terbentuk di atas kepalanya, memancarkan gelombang energi yang kuat yang membuat orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Melihat itu, tidak hanya orang-orang yang bertarung tetapi juga Ruth dan Maisi membuka mata mereka lebih lebar, melihat serangan terkuat apa yang bisa terjadi dalam keseluruhan pertarungan ini. Tuan, Ruth berkata dengan nada khawatir, takut dengan apa yang mungkin terjadi pada Minos karena tombak itu tidak tampak seperti sesuatu yang biasa sehingga dia bisa menghindari atau membela diri. Aku tahu, Ruth, tapi mari kita lihat apa yang akan dilakukan Minos sebelum aku mengambil tindakan. Maisi mengatakan ini dengan nada yang sedikit berubah, tapi karena dia mempercayai kekuatannya, dia tidak khawatir seperti muridnya. Oh, Minos tampak terkejut dengan teknik itu karena ingatan Henricus Longus berisi adegan serupa. Itu bukanlah salah satu teknik yang Tuhan lihat selama perjalanan kultivasinya. Meski begitu, karakteristiknya mirip dengan beberapa di antaranya. Karena itu, Minos segera menyadari bahwa hal seperti itu bukanlah hal biasa. Sepertinya ini ditujukan langsung pada jiwaku, jadi meskipun aku mencoba berlari melewati area ini, dia akan mengejarku. Mata Minos menyipit selama beberapa detik aktivasi teknik musuh itu. Meskipun dia merasa bahwa melarikan diri ke kerajaan tata ruang memiliki peluang besar untuk menyelamatkannya dari masalah yang lebih besar, pemuda ini memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Dia tidak ingin tampil terlalu banyak di tempat ini karena, selain ibunya, dia tidak tahu apakah ada lebih banyak orang di sekitarnya yang melihatnya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Lagi pula, mereka datang ke sini sendirian, jadi tidak ada yang bisa menghentikan grup seperti itu untuk memiliki anggota keenam.
Dengan mengingat hal itu, dia segera memanggil item yang telah dia persiapkan sebelumnya untuk keadaan darurat. Yah, ini pertama kalinya aku menggunakan artefak kelas 3 tingkat rendah. Minos tersenyum di tengah rasa sakit di tubuhnya, sangat ingin bisa mulai menggunakan sumber daya yang ditinggalkan oleh Henricus Longus. Dia sudah memiliki kekuatan untuk menggunakan item level rendah kelas 3. Namun, karena dia hampir tidak bisa menggunakan item tersebut selama beberapa detik, pemuda ini masih menunggu menjadi lebih kuat untuk menggunakannya. Namun dalam situasi yang menentukan ini, tidak ada alasan untuk terus menahan diri. Serangan berikutnya dalam pertarungan akan membunuhnya, atau lawannya akan segera mati karena orang tersebut akan kehilangan kondisi pertarungan. Dalam hal ini, Minos bersiap untuk membunuh orang itu. Dia kemudian dengan paksa menghirup udara di sekelilingnya sampai akhirnya, sebuah benda yang tampak seperti perisai, dengan permukaan emas yang sangat halus, muncul di tangannya. Perisai melahap, pencerminan tak terbatas. Dia berteriak keras sambil mengarahkan hampir seluruh energi yang mengalir di tubuhnya ke tengah benda yang ukurannya sama dengannya, hanya saja berbentuk heksagonal. Segera setelah itu, permukaan heksagonal emas yang halus mulai terbuka, mengeluarkan beberapa suara seperti roda gigi, yang berlipat ganda dengan cepat. Pertama, cermin kedua dengan ukuran yang sama muncul. Lalu, dua lagi, lalu empat, terus menggandakan hingga segala sesuatu di depan Minos terhalang oleh hal seperti itu. Di saat yang sama, kabut hijau mulai terbentuk di cermin emas raksasa itu, membentuk lingkaran hijau yang diarahkan ke tombak merah yang terfokus pada Minos. Akhirnya, serangan musuh terbang ke arah Minos, sementara semua orang di sekitar dikejutkan oleh kekuatan benda semacam itu atau apa yang dilakukan Stuart muda. Ledakan. Tapi setelah berlari langsung ke Minos, tombak seperti itu menghantam cermin besar itu dengan keras, membiarkan gelombang energi yang kuat keluar ke sekeliling, menyebabkan getaran di area itu. Namun, pada saat itu, ketika serangan musuh menghantam cermin itu, tombak hijau, seperti milik lawan, mulai muncul dari item itu, sedangkan tombak merah perlahan menghilang. Minos lalu berkata dengan keras, "Rasakan kekuatanmu sendiri, Hama. Rasakan kemampuan bawaan artefak ini." Bab 1010 membunuh musuh. Segera setelah kata-kata Minos terdengar, tombak hijau memotong ke arah tempat kedua kaisar spiritual itu berdiri. Tombak seperti itu hampir identik dengan tombak yang diciptakan oleh teknik pengorbanan Crispin, satu-satunya perbedaan adalah warnanya. Selain itu, setiap detail yang terlihat dan kekuatan serangan itu persis sama dengan yang dilemparkan oleh Crispin, membuat semua orang di sekitar terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana datangnya hal seperti itu? Bagaimana dia bisa menggunakan sesuatu seperti itu? Tiga kaisar spiritual yang bertarung agak jauh dari Crispin memikirkan hal itu secara bersamaan, ketakutan. Pada saat yang sama, Maisi ternganga, terkejut melihat putranya menggunakan benda yang begitu kuat, yang dia tidak tahu dari mana asalnya. Bahkan Abi yang saat ini agak jauh dari Minos pun terkejut melihatnya. Namun dalam kasusnya, keterkejutannya adalah pada kekuatan benda itu, yang tidak dia duga sekuat itu. Ini menakutkan, saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu barang bisa begitu mengesankan. Dia menyaksikan semuanya dengan cemas. Dan itu bukan tanpa alasan. Bahkan beberapa orang di sana, yang berasal dari Flaming Empire, belum pernah melihat item dengan fitur seperti itu. Minos telah menggunakan artefak spiritual, yang kuat, sesuatu yang bahkan memiliki kemampuan, karakteristik langka pada item jenis ini. Tapi hal seperti itu memang mungkin terjadi. Beberapa senjata atau artefak kelas 3 atau lebih tinggi, seperti dalam kasus perisai itu, memiliki peluang kecil untuk memperoleh kemampuan selama penempaannya. Barang-barang tersebut dapat mewarisi sebagian kecil dari kekuatan pemalsunya, yang pada dasarnya bergantung pada banyak tergantung pada bakat orang yang menempanya, serta karakteristik benda dan orang tersebut. Oleh karena itu, benda dengan karakteristik ini sangat langka di dunia spiritual. Dan Crispin menyadari semua ini ketika dia merasakan levelnya turun satu level karena teknik pengorbanan yang dia gunakan. Namun dia tidak punya banyak waktu untuk menyesali pengorbanannya yang sia-sia ketika tombak hijau yang cukup besar itu menusuk tubuhnya menjadi dua, menyebabkan dia menjerit putus asa. Tapi saat Crispin melihat bagian atas tubuhnya terpisah dari bagian bawah, tombak hijau panjang itu terhenti, bersinar semakin terang setiap milidetik. Melihat tanda mengerikan itu, pria jangkung dan berotot yang bertarung di samping Crispin membuka matanya ketakutan,
merasa bahwa dia harus melarikan diri. Sial baginya, teknik pengorbanan Crispin memiliki mekanisme keamanan untuk memastikan kehancuran musuh. Lagi pula, setelah menggunakan teknik ini, penggunanya akan berada dalam kondisi yang sangat rapuh, yang akan membahayakan dirinya. Karena itu, salinan teknik orang itu juga mempunyai mekanisme seperti itu. BOOM. PO. Tombak hijau itu akhirnya meledak, menciptakan bola api hijau yang meluas hingga radius 10 meter dari Crispin, membakar segala sesuatu yang dilewatinya. Aha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 . Pria itu menjerit kesakitan saat tubuhnya dengan cepat dilahap oleh api yang bahkan bisa menghancurkan kaisar spiritual level 65. Karena dia hanyalah seseorang dengan level 63, tidak butuh waktu lama bagi individu itu, serta Crispin, untuk menghilang dari dunia ini. Mereka akhirnya mati. Para raja spiritual di sekitar akhirnya menyadari bahwa Minos telah melenyapkan keduanya hanya dalam interval 10 detik, sangat memudahkan jalannya pertempuran. Dan bahkan dengan banyak pertanyaan di benak mereka yang berada dalam posisi untuk melanjutkan pertempuran segera mulai berlari menuju 3 kultivator tahap 7 yang masih hidup. Sialan, 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 bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bocah itu bisa memiliki benda yang begitu menantang? Wanita berambut pirang mengatakan ini dengan nada putus asa, merasakan akhir mendekatinya. Di saat yang sama, wanita lain melihat ke arah di mana Maisy melayang, merasa bahwa orang seperti itu telah menghukum mereka di neraka ini dan memberikan senjata yang begitu kuat kepada Minos. Sial, dia menangis sebelum membuat ancaman terakhir dalam hidupnya. Kamu akan menyesali ini. Gereja spiritual akan mengetahui bahwa kamu memberikan senjata ampuh kepada bocah itu. PO, kalian semua akan mati. Cek, bunuh perempuan jalang itu. Emlyn berteriak dengan marah pada orang-orang bodoh yang hanya berbicara omong kosong. Dan mendengar suara spiritual yang kuat dari rubah itu, dengan cepat jumlah serangan terhadap ketiganya menjadi 2 kali lipat, membuat mereka akhirnya melihat akhir hidup mereka. Dengan itu, tangisan kesakitan mulai memenuhi sekeliling. Dengan banyak serangan dari raja spiritual yang berhasil menembus pertahanan orang-orang itu, semakin menyakiti mereka seiring berjalannya waktu. Sementara itu, baterai Minos akhirnya mencapai batas maksimalnya, tanpa ada orang lain yang tersisa untuk membantunya melanjutkan pertarungan ini. Tapi saat dia berlutut di tanah, bersandar pada perisai, yang kini telah kembali ke ukuran normal, Minos merasa bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Ketiganya tidak dapat melarikan diri dari lebih dari 30 raja spiritual yang menyerang mereka sekaligus. Dan merasakan nikmatnya telah membunuh musuh level 64, dia tidak bisa menahan euforia di hatinya, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Minos adalah seorang pemuda yang menyukai pertarungan dan merasa hidup melalui pertarungan yang menantang. Itu adalah kasus ketika dia bertarung melawan Troy di turnamen spiritual beberapa tahun lalu. Namun sejak mencapai level 51, pemuda ini jarang mendapat kesempatan untuk melakukan pertarungan brutal seperti itu. Jadi, dia merasa sedikit frustasi, seolah-olah dia sedang mengumpulkan perasaan tertentu dalam dirinya. Tapi sekarang, dengan pertarungan ini, dia telah menggunakan semua yang dia punya untuk melawan keduanya dan kemudian mengaktifkan perisai di tangannya. Karena itu, dia benar-benar kelelahan saat ini namun sangat senang dengan hasilnya. Setelah hari ini, aku harus mulai mempersiapkan diri untuk menggunakan lebih dari satu senjata. Dia merenungkan hal ini. Minos tidak pernah menggunakan item pertahanan karena tekniknya lebih efektif daripada artefak jenis itu yang dijual di wilayah tersebut. Tapi karena item kelas 3 jauh dari aturan biasa untuk item kelas 2 ke bawah, dia tidak lagi mengesampingkan ide untuk melindungi dirinya dengan item eksternal. Dan mengingat ada pelindung seluruh tubuh di cincin spasial yang ditinggalkan oleh Henricus Longus, Minos sudah berpikir untuk mulai menggunakan salah satunya. Aku hanya perlu meningkatkan kekuatanku sedikit agar bisa memakainya lebih dari beberapa detik, dia terkekeh saat melihat akhir dari ketiga individu itu. Dan kemudian, pada saat itu juga, sorak-sorai perayaan mulai menyebar di antara orang-orang yang terlibat dalam konflik besar ini, sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka, raja spiritual dari wilayah utara benua tengah, baru saja bergabung dalam membunuh 5 kaisar spiritual. Sebanyak 2 di antaranya telah dijatuhkan oleh Minos, 3 telah terbunuh oleh aksi bersama mereka.
Itu adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan dan ceritakan kembali hal seperti itu kepada generasi keluarga mereka. Hahaha, akhirnya berakhir. Para bajingan itu sudah mati. Hehe, pukulanku membunuh orang malang yang membunuh teman kita itu. Edward berkata dengan bangga, merasakan sensasi nikmat melakukan sesuatu yang begitu mengagumkan. Dengan itu, beberapa dari orang-orang itu berkumpul di sekitar tubuh orang-orang dari kerajaan Flaming yang hancur, membicarakan tentang apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Ruth dengan cepat menuju ke tempat Minos berada, bangga dengan apa yang baru saja dilakukan suaminya dan semakin penasaran dengannya. Berbeda dengan 5 orang tewas di sana, dia tahu betul bahwa Minos tidak menerima apapun dari Maisie. Dan mengetahui bahwa dia tidak memiliki kontak dengan orang-orang di luar wilayah tersebut, dia tidak sabar untuk mengetahui dari mana hal seperti itu berasal. Sayang, kamu baik-baik saja? Dia bertanya sambil membungkuk di sampingnya, memberikan tangannya agar dia berdiri dan bersandar padanya. Sementara itu, Maisie mengumpulkan 2 cincin spasial dari kaisar spiritual yang terbunuh oleh kemampuan perisai Minos tepat setelah apinya menghilang sepenuhnya. Dia kemudian melemparkan barang-barang itu ke arah Abi, menyerahkannya pada wanita itu untuk mengantarkannya ke Minos.